Apa, Bu? Aduh, boleh banget ini Mbak Ersa. JDIH sebenarnya singkatan itu Mbak. Iya. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sebagai suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang terpadu, tertib dan berkesinambungan, serta merupakan sarana penyebar luasan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat. Oke, Pak Ibu. Nah, Ya. kalau di Kabupaten Wonosobo sendiri itu sejak kapan sih Bu JDIH berdiri? Kalau JDIH berdiri itu sebenarnya mulai ada bagian hukum itu JDIH sudah berdiri karena pada waktu itu JDIH masih manual, namanya perpustakaan JDIH, tapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, penyebar luasan JDIH itu kita sudah melalui menggunakan media website itu mulai tahun 2015. 2015, Ya. oke. Ya. Berarti mulai ada di Kabupaten Wonosobo JDIH itu sejak tahun 2015. Oke, kalau untuk letak kantor JDIH itu di mana Bu? Bisa dijelaskan? Kalau letak kantornya teman-teman bisa langsung datang aja di dalam gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta 2-4 Wonosobo, dekat Oke, berarti di dalam kantor Di dalam Seda, Seda, ya, ya. Bu? Nanti ada kantor bagian hukum itu, Ya. di situ termasuk JDIH Ya, berarti betul, ya, J. Bu. Oke. Kalau untuk peran atau fungsi JDIH di Kabupaten Wonosobo ini sejauh ini bagaimana, Bu? Nah, kalau kita lihat peran dan fungsi JDIH dalam hal ini sebagai upaya pembinaan bidang hukum dan penyebarluasan informasi hukum di Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini adalah semua peraturan produk hukum yang ditetapkan di Kabupaten Wonosobo. Yang kedua, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya. Oke. Itu seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kalau untuk aksesnya, Bu, JDIH gimana? Kalau kan mungkin tidak perlu datang ke kantor, Ya. masyarakat bisa mengakses JDIH kemana, Bu? Sangat mudah sekali Mbak kalau kita mengakses JDIH di website JDIH atau bisa diunduh di aplikasi JDIH di Play Store. Oke, berarti sudah tersedia di Play Store Sudah juga ada, ya, Bu? iya, bisa pakai keyword JDIH Kabupaten Wonosobo. Oke, Udah. berarti para pengguna Android sudah Ya. bisa mengakses JDIH Kabupaten Wonosobo dengan keyword JDIH JDIH Kabupaten Wonosobo. Nanti ya. di situ ada aplikasi Ya. yang bisa Diunduh langsung di situ. diunduh gitu, Ya. Bu, ya. Oke. Nah, kalau apa saja sih, Bu, yang ada di JDIH sendiri? Kalau di JDIH sendiri itu ada dua Mbak, kita punya satu JDIH manual, dalam hal ini adalah perpustakaan JDIH, yang kedua JDIH secara digital melalui website JDIH dan melalui JDIH by Android, dalam hal ini bisa diunduh di Play Store yang tadi. Ya. Kalau untuk perpustakaan berarti nggak cuma Arpusda ya, Bu, yang punya perpustakaan. Iya betul. Jadi JDIH juga punya perpustakaan. Nah, kalau untuk sasaran JDIH, Bu, sebetulnya ini buat siapa? Gitu? Nah, kalau JDIH sendiri itu lebih khususnya untuk masyarakat umum, dan sampai saat ini kebanyakan yang datang itu mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan referensi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, Mbak. Oke, padahal itu sebenarnya bisa lebih luas lagi ya, Bu, betul, masyarakat umum. Oke, kalau untuk layanan, Bu, yang ada di JDIH itu apa saja? Mungkin kan ada beberapa masyarakat yang bingung, aku harus mengurus tentang hukum tuh apa aja sih yang bisa diserahkan sama JDIH gitu, Bu? Kalau di JDIH ini sendiri ada dua, yaitu layanan online dan layanan offline. Kayak layanan offline itu sendiri ada peminjaman buku, bisa baca buku di situ, juga bisa berkonsultasi langsung dengan ada perancang, ada penyuluh hukum di situ atau terkait dengan konsultasi terkait bidang hukum. Kalau secara online yang saat ini kita lakukan pengembangan itu dengan menggunakan website JDIH, Mbak. Oke, kalau untuk websitenya apa, Bu? Boleh dijelaskan ke Kalau di konco-konco websitenya juga sama, jdih.wonosobo.go.id, sama aja. JDIH Kabupaten Wonosobo. JDIH Kabupaten Wonosobo. Ya. Nanti muncul paling atas ya, Bu, ya? Ya. Oke. Kalau untuk total jumlah produk hukum di daerah Wonosobo pertanggal hari ini mencapai berapa, Bu? Kalau pertanggal hari ini sekedar informasi ya, Mbak. Jadi di website kami, di koleksi kami, jumlahnya ada peraturan daerah di tahun 1958 itu tentang lambang daerah, dan sampai saat ini juga belum dicabut, itu masih berlaku tentang lambang daerah. Yang kedua, jangan lupa Hari Jadi Wonosobo itu ditetapkan tahun 1994. Kalau kita lihat totalnya, total jumlah sampai hari ini itu ada 505 peraturan bupati dan 179 peraturan daerah.
banyak juga ya Bu ternyata ya sejauh ini gitu nggih. Nah, kalau untuk jumlah produk hukum desa di Wonosobo ini berapa Bu per hari ini juga? Per hari ini itu kalau peraturan desanya ada 308 dan peraturan kepala desanya ada 195. Karena kita di JDIH itu pakainya integrasi, jadi masih ada 100 lebih peraturan desa yang sampai saat ini masih tahap evaluasi. Oke. Kalau yang termasuk peraturan desa atau perundang-undangan atau dan lain sebagainya Bu yang masuk ke JDI ini contohnya apa aja Bu? Koleksinya di JDIH kami itu ada dokumen hukum lainnya. Satu ada naskah akademik, ada buku peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan pemerintah, terus ada lagi kita punya koleksi statblad, dokumen langka. Kita punya dokumen langka. Dan ada juga jurisprudensi di situ. Kita lengkap sekali Mbak Hersa terkait dengan koleksi peraturan perundang-undangan. Oke, kalau untuk peraturan hukum di desa itu kan belum lama kan perubahannya cukup signifikan ya Bu ya. Itu boleh dijelaskan Bu contoh hukum apa aja yang mulai berlaku di tingkat desa? Kebanyakan kalau di tingkat desa peraturannya apa bisa langsung diunduh aja ya Mbak ya. Bisa itu diunduh. Ada sendiri ya Bu ya? Iya ada sendiri, itu nanti bisa diunduh di jdi.wonosobokap.go.id biar masyarakat tahu. Lengkap ya Bu ya? Betul, lengkap sekali. Bisa melihat apa namanya regulasi-regulasi hukum di desa itu sekarang seperti apa, bisa dilihat di situ Bu. Nah, kalau untuk koleksi buku di perpustakaan JDIH dan jenisnya apa saja Bu, boleh dijelaskan? Kalau koleksinya kita di perpustakaan JDIH itu ada 10.000 lebih buku. Itu terbagi menjadi beberapa koleksi dokumen itu mulai undang-undang sampai dokumen langka. Jadi dokumen langka itu dokumen tahun masih pakai bahasa Belanda itu namanya statblad. Itu sangat komplit sekali, ada undang-undang, ada TAP MPR. Yang banyak sekali dibutuhkan untuk mahasiswa itu adalah peraturan perundang-undangan untuk referensi penyusunan skripsi, itu banyak sekali. Jadi kalau yang dokumen langka itu juga masih sangat lengkap. Betul, ya Bu? masih sangat lengkap. Ya. Biasanya yang cari itu kalau untuk dokumen langka dipakainya buat apa Bu biasanya? Kalau dokumen langka biasanya sebenarnya untuk koleksi saja, untuk koleksi bahwasanya kalau di Kabupaten Wonosobo itu terkait dengan informasi hukumnya itu lengkap. Jadi tidak hanya peraturan-peraturan yang baru ditetapkan saja, tapi kami punya jejak digital peraturan-peraturan yang zaman-zaman Belanda. Oke, berarti peraturan-peraturan yang sudah lama pun masih bisa diakses, masih bisa dilihat ya Bu ya sampai saat ini. Oke, kalau kasus hukum yang sudah terbantu dengan JDIH Bu? Kalau kita ngomong berapa jumlah kasus hukumnya kita nggak bisa bicara angka, tapi dengan adanya JDIH itu sangat terbantu untuk menambah referensi untuk dalam penanganan permasalahan bidang hukum. Jadi sangat terbantu dengan adanya JDIH. Misalnya apa nih Bu? Boleh dicontohkan? Contohnya kalau kita ada permasalahan terkait dengan kepala desa, itu silakan bisa diunduh di peraturan kepala desa tentang pengangkatan ataupun pemberhentian kepala desa, itu silakan diunduh di JDIH. Itu ada semua. Berarti itu sudah termasuk di situ, bahwa sudah lengkap ya Bu ya. Yang tadinya kan itu kan regulasi tentang desa juga belum lama ya Bu ya. Istilahnya itu sudah ada sekarang, sudah bisa diakses. Oke, kalau bagaimana cara orang lain tahu update kegiatan di JDIH Bu? Kita di JDIH mempunyai beberapa media sosial, dan terlain ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter. Semua kegiatan JDIH bisa terupdate di situ. Monggo teman-teman semua kalau pengen tahu terkait dengan update JDIH bisa dilihat di media sosial dari JDIH itu sendiri. Oke, kalau terdekat Bu, kegiatan apa sih yang sedang gencar dari JDIH sendiri yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat? Dalam hal ini kita sedang ada pengembangan JDIH Mbak, jadi ada pengembangan JDIH karena banyak sekali kemarin dari JDIH kita itu diakses oleh luar negeri, dari Amerika juga bisa mengakses JDIH kita. Dan kita sedang pengembangan terkait dengan bagaimana JDIH bisa diakses lebih cepat, penelusurannya lebih gampang, itu seperti itu. Jadi kedepannya dengan adanya Bu Telegram, dengan adanya JDIH by Android itu harapannya bisa, dan form layanan online itu bisa lebih cepat untuk mengaksesnya. Oke. Seperti itu. Kalau sejauh ini Bu, kendala apa saja sih yang masih ada di dalam JDIH itu sendiri?
Kalau kendalanya sebenarnya terkait dengan JDIH itu kendalanya adalah server sebenarnya ya. Kalau JDIH itu kan butuhnya adalah cepat. Jadi kita mengaksesnya itu tidak loading terus gitu loh. Tapi kalau kadang-kadang ya dari server itu sendiri juga sebenarnya kalau secara mengupload sebenarnya kita membuat salinannya itu dilihat dari satu persatu. Kita kode satu persatu baru bisa diunduh. Kalau secara efektivitas Bu, sebenarnya kalau konsultasi mengenai regulasi hukum gitu tuh lebih efektif secara langsung atau secara online? Kan sekarang sudah penyebar luasnya kan secara online tuh Bu, gimana Bu? Kalau menurut saya itu tergantung orangnya ya. Kadang-kadang bisa lebih mantep dengan konsultasi secara langsung. Tapi kalau kita sibuk, kita bisa konsultasi secara online. Tapi sampai saat ini kalau konsultasi terkait dengan hukum atau penyusunan regulasi itu biasanya kita masih secara langsung datang ke bagian hukum. Oke, berarti sebenarnya tergantung kebutuhan juga ya, Bu. Kebutuhan yang diperlukan pada saat itu tuh apa gitu. Oke. Nah, kalau inovasi Bu yang mempermudah masyarakat dalam akses produk hukum? Saat ini kita mempunyai yang tadi disampaikan, kita punya JDIH by Android, yang kedua kita punya Bu Telegram dan from layanan online. Oke, from layanan online itu bisa didapat dari mana Bu? Bisa dibuka di JDIH, langsung di situ kita membutuhkan apa bisa langsung layanan online. Oh, berarti di dalam aplikasinya? Ya, di website JDIH-nya. Oh, di website. Kalau di dalam apa yang di Google itu Bu, yang di aplikasi? Ya, di aplikasi sudah ada. Sudah ada juga. Sudah komplit juga. Kalau untuk cara menghubungi JDIH Bu, mungkin kan nggak pengen secara online ataupun secara tatap muka langsung. Kalau menghubungi JDIH bisa lewat mana? Sama seperti yang disampaikan tadi bahwasannya itu JDIH itu karena sekarang sudah mudah, cepat dan akurat, bisa kontak langsung ke pengelola JDIH. Yang kedua melalui website juga bisa, ataupun melalui media sosial, bisa kirim pesan di media sosial terkait dengan kebutuhan masyarakatnya membutuhkan penyebar luasan seperti apa, informasi hukum seperti apa. Bu, kalau untuk kontak Bu yang bisa diakses, bisa dijelaskan? Ya, untuk kontaknya langsung bisa menghubungi 081 325 181 674 atau melalui bagian hukum Seda Kabupaten Wonosobo atau website jdih.wonosobokap.go.id. Bisa diulangi Bu nomor? Ya, nomor teleponnya bisa langsung 081 325 181 674. Oke, berarti kalau misalkan itu bisa WhatsApp nggak Bu? Bisa sekali, bisa langsung tanya-tanya terkait dengan penyebar luasan atau terkait dengan informasi hukum yang ditetapkan. Oke, berarti nanti bisa dipandu lewat situ nggak Bu? Siap, ya bisa dipandu. Bisa nanti mungkin diarahkan karena butuhnya ini bisa lihat di web maupun di aplikasi gitu Bu ya. Oke. Kalau harapannya Bu ke depan untuk JDIH Kabupaten Wonosobo ini fungsinya untuk masyarakat umum? Ya, harapan ke depan dengan adanya JDIH semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan layanan informasi hukum secara mudah, lengkap, akurat dan cepat. Oke. Ya. Kayaknya sudah di penghujung acara. Semoga dengan adanya podcast ini tuh masyarakat jadi lebih paham ya Bu ya tentang fungsi JDIH itu sendiri apa gitu kan, karena mungkin saya sendiri ya Bu waktu itu kayak JDIH itu apa gitu, sempat menanyakan JDIH, oh ternyata jaringan dokumentasi dan informasi hukum gitu Bu ya. Oke, dengan adanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Wonosobo dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan layanan informasi hukum berupa perundang-undangan atau regulasi hukum secara lengkap, mudah, dan cepat. Semoga bermanfaat pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika Hersa atau narasumber ada salah tutur kata dan tingkah laku. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami tutup. Sampai jumpa.